Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, kembali kita bertemu di acara Cahaya Al-Quran. Kalau kemarin kita membahas ayat yang pertama di dalam suratul Fatihah, kali ini kita akan membahas ayat selanjutnya. Ayat yang kedua, Allah berfirman di dalam surah ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Di dalam ayat ini Allah sampaikan bahwa alhamdu, atau yang ditranslate segala puji, itu lillahi, semuanya adalah milik Allah. Itu artinya hakikatnya tidak ada pihak manapun yang layak dipuji dan layak mendapatkan pujian kecuali Allah. Sebab sebaik apapun yang dilakukan oleh siapapun, itu semuanya tidak terlepas dari kekuasaan Allah. Jikalau ada orang yang pinter, kemudian pinter itu menjadikan sebab dia layak dipuji, maka yang harus kita renungkan, siapa yang berkuasa menjadikan orang ini pinter? Maka jawabannya adalah Allah. Maka hakikat yang pantas mendapatkan pujian adalah Allah. Jikalau ada orang yang cantik, kecantikannya sangat mungkin menjadikan orang-orang di sekitarnya memujinya. Padahal kecantikan yang ada semuanya nggak lepas dari kekuasaan Allah. Orang tuanya tidak mampu menjadikan anaknya cantik, dan anak yang cantik itu pun dulu lahir tidak melalui pesan agar diciptakan dalam keadaan cantik. Kita tahu banyak orang yang cantik, banyak orang yang ganteng, tapi ternyata dia mempunyai anak dan anaknya tidak cantik dan ganteng. Oleh sebab itu, semuanya ini tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, ulama menyatakan bahwa pujian itu ada beberapa macam. Allah memuji Allah, Allah memuji makhluk, makhluk memuji Allah, dan makhluk memuji makhluk. Jikalau Allah memuji dirinya, Allah memuji keagungannya, itu banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Kemudian Allah memuji makhluk. Misalnya Allah memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad betul-betul mempunyai akhlak yang agung. Lalu siapakah yang paling berperan terkait dengan keagungan akhlak Rasulullah? Itu nggak lepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada lagi makhluk memuji makhluk. Ada orang yang pinter, ada orang yang cantik, ada orang yang baik akhlaknya, ada orang yang mempunyai kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi semuanya itu hakikatnya tidak mungkin ada kecuali dikehendaki oleh Allah. Dia pinter karena Allah berkehendak demikian. Dia cantik atau tampan karena Allah berkehendak demikian. Dia punya kelebihan-kelebihan yang lain juga karena dikehendaki oleh Allah. Jika kalau hal itu memantik pujian dari orang-orang di sekitarnya, itu sebetulnya yang layak dipuji adalah Allah, sebab semuanya itu tidak mungkin ada kecuali karena dikehendaki oleh Allah. Maka alhamdulillah, segala puji itu adalah lillahi, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah. Kemudian Allah yang diidentifikasikan di dalam ayat ini sebagai satu-satunya pihak yang hakikatnya layak mendapatkan pujian, layak dipuji, itu disampaikan bahwa dia itu adalah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Di dalam terjemahan-terjemahan, kata Rabbul Alamin itu biasanya diterjemahkan Tuhan semesta alam. Padahal kata Rabbun itu menampakkan sifat Allah yang paling dominan adalah sebagai pemelihara. Kita yakin seyakin-yakinnya, kita juga mengakui akan rububiyah Allah. Artinya mengakui kapasitas Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur, dan sebagai pemelihara alam semesta. Penciptaan, pengaturan, dan pemeliharaan alam semesta itu hanya dilakukan oleh Allah dan tidak dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Allah. Allah tidak membutuhkan keterlibatan siapapun di dalam penciptaan, di dalam pemeliharaan, dan di dalam pengaturan alam semesta. Semuanya dihandle oleh Allah. Maka oleh sebab itu pantas jikalau hanya Allah yang layak mendapatkan pujian. Hanya Allah yang layak dipuji. Maka pujian itu tidak pantas dan tidak layak diberikan dan dialamatkan kepada pihak-pihak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah doa yang pernah dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa, dia sampaikan kepada Allah, Allahumma la takilni nafsi tarfatal ain. Ya Allah, janganlah Engkau serahkan pemeliharaan diriku kepada diriku sendiri, sekalipun hanya sekejap mata. Itu artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui bahwa terkait dengan pemeliharaan diri beliau sendiri, itu sebetulnya tidaklah mungkin bisa dilakukan. Semuanya hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau betul-betul mengakui ketidakmampuan beliau memberikan pemeliharaan terhadap diri beliau sendiri, sekalipun hanya sekejap mata. Itu artinya tidak pernah lepas dari pemeliharaan Allah, walaupun hanya sekejap mata. Itu tentu tidak hanya berlaku kepada
diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga termasuk kepada diri kita, termasuk kepada saudara-saudara yang hari ini sedang menjadi pemirsa ABTV yang saya hormati. Jadi terkait dengan pemeliharaan, sekalipun terhadap kita sendiri, itu tidaklah mungkin dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini kata al-alamin, alam semesta, tentu alam semua. Jikalau dalam konteks pribadi, kita sadar sesadar-sadarnya, mulai penciptaan, pemeliharaan, dan pengaturan semuanya dilakukan oleh Allah. Yang mengalirkan darah di dalam tubuh kita adalah Allah. Yang menggerakkan jantung kita sehingga kita masih hidup adalah Allah. Yang menjadikan saraf-saraf kita berfungsi normal adalah Allah. Semuanya dilakukan oleh Allah. Dan di luar kita, ketika hari ini kita masih bertemu dengan matahari, ketika hari ini kita masih bisa beraktivitas, ketika hari ini bumi diputar dengan putaran yang lebih dari 1.300 km per jam, jikalau hari ini kita bisa bernafas, semuanya itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat rezeki, kita bisa makan, kita bisa hidup hari ini, semuanya tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Rabbul Alamin, Allah pemelihara alam semesta, yang memang nyatanya semuanya dalam kekuasaan Allah, semuanya terkait dengan pengaturan dan pemeliharaan dilakukan oleh Allah, maka sudah sepantasnya lah jikalau kemudian kita sadar sesadar-sadarnya, hanya Allah lah yang layak mendapatkan pujian. Hanya Allah yang pantas untuk dipuji. Maka jikalau itu pengakuan kita di hadapan Allah, maka jangan pernah kita jumawa, jangan pernah kita menepuk dada, sehingga seakan-akan kebaikan yang kita lakukan adalah karya kita, tanpa adanya intervensi dan campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang layak untuk kita jadikan renungan, orang-orang di kalangan orang-orang tasawuf, mereka menyampaikan bahwa amal baik yang mereka kerjakan, sebaik apapun amal itu, mereka tidak merasa pantas mendapatkan pahala, apalagi pujian. Karena amal baik yang mereka kerjakan itu semua tidak lepas dari campur tangan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Dialah Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.